Kenapa ya teh? Bukankah mudah bagi Allah untuk memenangkan kaum muslimin dengan cepat? Bukankah mudah bagi Allah menghancurkan musuh-musuh Allah gitu? Iya, mudah. Bagi Allah semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Tapi karena Allah maha kasih, maha cinta, maha sayang, Allah berikan satu pembelajaran besar bagi hamba-hamba Allah yang nurani kita, jiwa kita, hati kita tidak bisa menolaknya. Maka kemudian yang muncul adalah iman dan takwa yang lebih kuat. Gitu ya? Dengan pembahasan ini, apa yang disebut oleh Syekh Reza bagi saudara-saudara kita di Filistin tentang win-win situation for them, kita juga jadi diajari oleh Allah lewat keadaan ini untuk memahami bahwa mereka itu orang-orang atau saudara-saudara kita ini adalah para hamba Allah yang faham tentang urusan agama Allah ini. Sehingga begitulah kekuatan yang muncul karena mereka faham tentang agama Allah ini, bahwa they are in a win-win situation. Terlepas dari ketika seorang anak kehilangan orang tuanya, ketika seorang istri kehilangan suaminya, seorang ayah kehilangan anak, terlepas dari bahwa di sana tentu ada kesedihan, ada kepedihan. Tapi dari semua video yang kita saksikan, kita mesti cermati tentang kata-kata apa yang termuncul dari apa yang keluar dari lisan mereka, kan begitu ya. Memuji Allah Rabbul Alamin, tidak berkeluh kesah, dan memuji Allah Rabbul Alamin, kan gitu ya. Dan bersyukur atas rezeki syahidnya anak-anak mereka. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Mungkin lisan kita ataupun pelajaran kita menuntut ilmu, kita paham itu. Tapi ketika itu datang belum tentu kita responnya begitu. Ini sesuatu yang inilah yang kita katakan ajib, jiddan, ini kan ya, luar biasa, hebat ini gitu ya. Maka ini pun menjadi jawaban bagi beberapa mungkin ya yang juga suka bertanya, jamaah, kenapa ya teh? Bukankah mudah bagi Allah untuk memenangkan kaum muslimin dengan cepat? Bukankah mudah bagi Allah menghancurkan musuh-musuh Allah gitu? Iya, mudah. Bagi Allah semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Tapi karena Allah maha kasih, maha cinta, maha sayang, Allah berikan satu pembelajaran besar bagi hamba-hamba Allah yang nurani kita, jiwa kita, hati kita tidak bisa menolaknya. Maka kemudian yang muncul adalah iman dan takwa yang lebih kuat. Karena Allah ajari kita lewat keadaan saudara-saudara kita tentang what is iman, what is takwa. Dan itulah maha cinta, maha sayangnya Allah. Mereka yang kesusahan, maka Allah tinggikan derajatnya insya Allah di jannah. Mereka yang wafat, Allah jadikan syahid. Kita semuanya dapat pembelajaran yang besar. Jadi bahasa mudahnya, they liberated us gitu. Mereka lah yang memerdekakan kita dari keterpenjaraan kita terhadap dunia, ya, keterpenjaraan atas ketidaktahuan kita, ketidakpedulian kita, keterpenjaraan kita dari ketiadaan ilmu tentang Baitul Maqdis. Padahal ini disebut dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah sendiri menyebutnya dalam Al-Isra ya 1-6. Ya inilah masya Allah ya cara Allah menyelamatkan kita gitu dari kecelakaan besar, yaitu ketidakpahaman terhadap akidah. Karena Baitul Maqdis, Palestina, it will always be a journey of akidah. Jadi kalau sekarang kita lihat ya berarti ya, bahwa kalau kita lihat dari mata telanjang seolah-olah memang yang dibombardir Gaza, Palestina seolah-olah. Tapi sebenarnya bahwa kelihatan bahwa justru Israel itu menjajah dunia. Justru yang nggak terjajah itu orang-orang Palestina. Dunia tuh takut semua kan gitu. Seolah-olah satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel ya cuma Palestina. Maksudnya negara lain tuh kayak bekok gitu, kejajah semua nih, kejajah secara pemikiran, takut sama mereka. Mereka kayak punya sistem, punya senjata dalam baik. Anak Palestina kan from nothing gitu, misalnya nggak ada connection, nggak ada air, nggak ada apa, tapi mereka refuse to surrender gitu. Nah ini suatu pembelajaran hebat ya kalau kita lihat bahwa the latest, most sophisticated weaponry gitu kan ya. Available on Earth, gitu teknologi kan? Terakhir itu ya, diturun gitu. Termutakhir. Ya, itu berkava. Itu bukanlah sesuatu yang bahasa kita equable, bukan sesuatu yang pantas disandingkan dengan roket-roket berharga
puluhan dolar kan gitu. Ya. Ya. Jadi Anda kurang pasti berapa harga roket-roket itu, tapi maksudnya itu kan jauh lah perbandingannya kan secara dengan teknologi ataupun secara operasional yang mungkin hanya dioperasikan dengan telepon seluler, rakitan itu semua, ya, subhanallah ya. Yang paling terlihat dengan mata terbuka kan dalam peristiwa yang sedang berjalan ini sekarang. Pada waktu awalnya tentu bagaimana kaum Zionis penjajah ini punya jet-jet tempur yang luar biasa dan bagaimana freedom fighters ya Palestinian freedom fighters pakai para layang. Rakitan lagi ya. Itu saja kan sudah sesuatu yang 7 sebanding 7 juta dolar tanks. Itu sehari habis 14 sampai 20 tank hanya dengan puluhan dolar Yasin yang dikirim dipakai tangan gitu ya. Ya dan sebetulnya kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri dan juga saling mengingatkan bahwa kan hanya tentang 7 Oktober, bukan hanya tentang 2023, tapi kita harus paham tentang dimulainya kan penjajahan ini, bahkan suatu masa yang kita sebut sebagai dimulainya sebagai masa penjajahan yaitu setelah Perang Dunia Pertama ya 1918, cikal bakalnya sudah sejak tahun 1890-an. Dan apa yang terjadi di 1890-an ketika Yahudi meluncurkan gerakan Zionis itu juga bukan hanya terjadi saat itu gitu, tapi ini sesuatu yang mereka besar yang sudah panjang. Ukur dari zaman dulu memang. Betul. Sehingga ujungnya ketika Yahudi meluncurkan gerakan Zionisme ini sudah langsung dengan proposal the Judenstaat gitu, mendirikan suatu negara Zionis Yahudi kan seperti itu. Jadi ini sesuatu yang sangat panjang yang dalam aplikasinya itu sudah terjadi sejak 1918 sampai hari ini. Ya dengan ini melewati masa-masa. Ya? Iya, maka kita harus tanyakan gitu. Kalau yang disebut hanya 7 Oktober 2023, kemana? 1918, 1922, there was something happen. 1930, 1947, 1948, 1953, 1967, 1972. Ini tahun-tahun di mana banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar. 1980, 1983, 1993. Kalau mau tahun ke sini 2006, 2007, 2008, 2012, 2021, 2023. Ini baru rangkaian yang kita sebut sebagai beberapa peristiwa besar dalam proses penjajahan. Di luar agresi-agresi yang lainnya yang bentuknya ratusan. Yang beribu-ribu. Tapi bagusnya itu jadi bahan loh orang entertainment di. Karena ini kan udah diangkat media, mungkin kan di tahun-tahun yang disebutin tadi kan belum ada media ya Teh. Jadi orang tuh belum tahu. Adanya sosial media yang bisa diakses dan diupload oleh masyarakat kebanyakan. Jadi meme ya. Yang tahu itu kejadian sejak tanggal 7, kalian baru nonton dari season ini kan? Saking jadi meme gitu di internet. Jadi kalian harus nonton dulu season sebelumnya. Mereka udah jadi gara-gara Palestina semua jadi teredukasi. Orang baru tahu ada penjajah selama puluhan tahun. Mereka tahunya ternyata dari Western media. Palestina itu negara teroris yang nggak mau ada Israel kan? Jadi global media paints a certain picture kan gitu ya. Dia menggambarkan suatu gambaran yang sangat terbatas. Dan ini yang mesti ditandingi gitu ya. Tayangan-tayangan global media dengan narasi-narasi yang benar gitu. Jadi false narrative yang hadir dalam global media itu tentu sebagaimana namanya indicates ya, dia false narrative, narasi yang salah. Narasi yang salah ini mesti dibenarkan, diluruskan gitu ya, sehingga adanya keadilan gitu kan. Ya seperti pekerjaan kemanusiaan yang Allah takdirkan bagi Teteh ya. Pasca agresi 51 hari di 2014 saja kami membangun ulang kan beberapa hal di beberapa proyek di jalur Gaza. Kita ada bantu bangun astagfirullah ya jamaah di Gaza ya? Iya 2014 itu kan agresinya 51 hari dan besar disebut besar itu syahidnya saat itu 2.800-an. Tapi dibanding saat ini Teh? Oh ya ini jauh berbeda. Kali ini sesuatu yang sangat berbeda ya, baik kebangkitan perlawanan dari saudara-saudara kita ya, freedom fighters, Palestinian freedom fighters, ya maupun tentu respon dari pihak Zionis penjajah ini. Ini memang sesuatu yang di masa-masa sebelumnya memang belum pernah terjadi. Jadi ini one step ahead gitu, termasuk one step ahead dari sisi para pejuang pembebas
mereka baru Baitul tahu Maqdis segini ini, sulitnya ya. menaklukkan Palestina. Nah, Ini tapi memang skill ini ada gitu. pelajaran di dalam sirah kita belajar. It is never about the number. It's never a numbers game. Ya, kita lihat ketika kita bicara kelas balik. Lihat bagaimana Ghazwatul Badr. Badr, ya. Badr itu masa tersulit, ya gitu ya, dengan kurangnya unta, kurangnya logistik, kurangnya kuda, kurangnya manpower, ya. Orang-orang ya. Kita cuma 313 berhadapan dengan 1000-an, ya kan gitu ya. Kita lihat dan hasilnya apa? Mu'tah, perang Mu'tah juga. Dia Mu'tah, Kita 3.000, dia Uhud, mereka dia 150.000. Khandaq, Parit, Lawan. ya kan? Ini konsisten ini. Kan outnumber, selalu Always apa? Ini ada always tracknya outnumbered, dalam gitu sejarah kan? Islam. Betul Ada ya? tracknya. Tapi like the name suggests, it is never about number. Nggak pernah tentang numbers gitu kan? Ya. Jadi kalau kita Karena- bicara tentang iya. Palestina, kita tidak perlu melogikakan Iya. apa-apa karena this is not about logic. Kalau This is tadi about kita iman bicara dan pernikahan takwa. nggak perlu pakai logika, tunduk, pasrah, patuh, tawakal kepada Apalagi Allah. ini. Apalagi ini. Iya. Ini Masya akidah Allah. karena kiblat pertama umat Islam, masjid kedua di muka bumi ini yang Rasulullah SAW sendiri menyampaikannya dan Allah menyampaikan ya kepada Rasulullah SAW, dan salah satu dari 3 tanah suci umat Islam. Maka ketika ada yang menanyakan atau mengatakan katanya di tanah Baitul Maqdis atau di Palestina itu tidak akan pernah damai karena memang tempatnya untuk perang, maka jawabannya adalah kaum muslimin itu perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika tanah suci kaum muslimin kemudian diperlakukan secara batil, ada kaum penjajah yang melakukan pengrusakan, bahkan dengan kasat mata kita bisa melihat bahwa dalam perencanaan penjajahan ini termasuk membumi hanguskan Masjidil Aqsa, dan ketika Aqsa masih ada, bagaimana mereka astagfirullah menghinakan Aqsa, maka sepanjang itulah kaum muslimin yang berada di garis depan tentu tidak akan pernah tinggal diam. Tidak akan pernah tinggal diam, terlepas dari bahwa itu adalah tanah tempat tinggal mereka, sehingga existence is resistance gitu ya. Tapi tidak akan pernah bisa terlepas dari akidah bahwa tanah yang mereka injak sebagai tempat yang mereka sebut tempat tinggal itu tanah suci gitu. Iya. Umat Islam. Iya. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi bukan sekedar kalimat yang mengatakan di sana memang tempatnya perang. Ini bukan soal tempatnya perang, tapi selama kebatilan itu ada, kemungkaran itu terjadi, selama itu pula lah kaum muslim harus tegak dan berdiri, ya, apalagi dalam persoalan tanah suci. Dan Allah selalu katakan demikian kan dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Akan ada sebagian dari kalian yang akan terus bangkit berjuang, ya, menyuruhkan dengan yang mana yang benar, ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada, ya. Dan yang menarik, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil. Kalau cuma soal logika, Gitu kan? Nggak bisa logika. ya kalau kita ngobrol ya, kalau cuma soal logika, gini, nggak perlu menyebut Palestinian Freedom Fighters. Kita aja yang bukan berada di tempat mereka, kan tahu bahwa entitas yang mereka lawan, entitas yang mereka harus hadapi, kita bisa bilang comparing to them, itu giant kan? Iya. Punya Super teknologi power. perang, Super didukung oleh giant. Kalau cuma pakai logika, masa Mestinya mereka 3 hari udah selesai. Enggak, bukan. Arti gini, masa mereka tidak mengerti bahwa yang dihadapi ini giant, yang dihadapi ini besar. Kalau cuma pakai logika, apalagi kalau mereka disebut teroris, begitu ya. Kan yang dihadapi ini giant, besar, luar biasa. Biasanya dalam menghadapi suatu operasi atau suatu retaliation ataupun mission, setiap diri mengukur kan gitu. Mengukur, memperhitungkan. Ya, gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak, ini bukan soal memperhitungkan bahwa yang dihadapi adalah giant entity gitu ya, yang dihadapi adalah kelompok besar yang kuat dan ini dan ini. Even though ini kelompok yang besar, even though ini kelompok yang kuat, even though didukung oleh Dan ini funding that never runs out gitu ya. Dengan funding yang tidak pernah Kayak terkaya sekarang ini. Iya, tapi kan freedom fighters tetap melakukan Nah, perlawanan. berarti Kenapa? Karena this is not only ini not about numbers seperti Abang bilang, ini not about logic,
Tapi ini orang-orang yang berdiri di atas keyakinan, iman dan takwanya, dan mengerti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang tanah ini, dan orang-orang yang mengikut kepada pemimpinnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti secara perhitungan itu adidaya tuh. Amerika, Prancis, Inggris ditambah Israel sendiri yang peralatan modern, mestinya segede kelurahannya itu 3 hari 4 hari udah selesai. Harusnya kalau Ini 2 minggu menghabiskan per hari 4 triliun. Sekarang udah 60 days kan? Iya, kali 60 hari gitu, bayangin. Ya teman-teman semua. Dengan data yang dimanipulasi kan begitu ya? Dengan korban dari pihak Zionist apartheid regime yang tidak dipublish kan begitu ya? Padahal kan dengan berbagai macam manipulasi tentang hostages yang ternyata tersenyum ketika kembali dari Gaza misalnya. Mereka nggak perlu bikin publish, yang publish dunia kan gitu. Jadi malah gini, setelah dipenuhi dengan berbagai macam false narrative, kebohongan, lies, gitu kan ya, dan berbagai macam kamuflase ini masih belum berhasil campaign mereka kan begitu ya. Jadi Zionist apartheid regime masih belum mampu dan tidak akan mampu menundukkan kan gitu ya. Karena berarti ini beyond logic. It's a matter of belief. Yang menarik gini, kita lihat ketika kita bicara David versus Goliath. Daud melawan Jalut. Apa yang digunakan oleh Daud alaihissalam melawan Jalut? Apa weaponnya? ketapel. Apa weapon of choice? Yang Weapon ini yang di tangannya kan? Dengan amunisi apa? Primitif gitu kan? Dengan amunisi apa? Itu serpetan. Ya, amunisinya batu kan? Mirip ya. Kan ketapel kan yang dipakai. Jadi bahasa kita gini ya. Ini juga nggak logical gitu kan? There is no logic kalau kita bicara Daud alaihissalam melawan Jalut, David versus Goliath. Tapi nggak pernah. Kalaulah keimanan itu diukur di atas akal, di atas logik, maka dia bukanlah keimanan. Iya benar-benar. Ada yang dulu raja siapa ya? Yang kemudian meninggal gara-gara lalat, kan ada juga. Ya. Ada juga Namrud. Firaun yang dan itu bukan sehari 2 hari, itu tahunan. Itu yang namanya itu berada di atas kupingnya itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sehingga dia untuk menghilangi rasa sakitnya dia harus, bahasa kita gini ya, dia harus punya satu palu besar sehingga kepalanya mesti dipukul gitu ya. Untuk menghilangkan sakit dari dalam, untuk bahasa kita gini ya, to distract the pain inside the ears. Dia bikin pain sendiri yang lebih untuk mengatasi Jadi dia menghancurkan dirinya sendiri pada akhirnya. Dan itu Allah lah yang menghancurkan dirinya sendiri. Mirip dengan Firaun yang sekarang Firaun kan ngebantai semua anak-anak bayi karena takut sesuatu nanti. Mereka akan menjadi orang yang nurunin kan. Katakan konsepnya sama katanya yang sekarang dilakukan mereka. Tapi ternyata Firaun itu kena juga sama orang dalam. Malah bayi yang di dalamnya sana kan. Kadang-kadang unpredictable memang konsepnya. Allah kasih kejutan. Ketika manusia atau insan memuja intelligence mereka, kemampuan otak mereka yang sangat, atau kita yang sangat kecil ini, maka yang terjadi adalah kerusakan. Tidak mungkin keberhasilan. End resultnya you lose. Tapi ketika a group of people kemudian meletakkan seluruh kemampuan intelijennya di belakang Al-Quran dan Sunnah, always what comes after that is success. Masya Allah. The best army kan gitu ya, dengan logistik terbaik, dengan Fir'aun yang pintar. Fir'aun itu pintar, Lanatullah, ya pintar, punya kemampuan orasi, menyihir rakyat dengan kepandaian berbicaranya. Ingat, karena Musa alaihissalam cadel kan? Tapi doanya kita pakai. Iya paham kan? Terus di atas kuda-kuda terbaik, kereta-kereta kencana terbaik, apalagi senjata yang mereka terbaik, ya kan ya? Never worry of that. Sampailah ke
depan Laut Merah yang bahasa kita gini, kita nih udah mentok di belakang dengan pasukan terbaik yang pernah ada pada masa itu gitu ya, dengan raja yang kuat, pandai, pintar, di depan itu laut. No escape ya. Ya, kira-kira kita ngomong apa kan gitu? Ya, karena orang-orang lain mengatakan inilah mudrakun. Udah nih, that's it man. We did. Gitu kan ya? We did. We're gonna get caught. Kan begitu. Tapi apa kata Musa alaihissalam? Qala inna ma'iya Ya, rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi Sayahdin. sayahdin. Jadi sesungguhnya enggak apa-apa. Tuhanku ya akan menyelamatkanku. Tapi yakin Pasti ketika akan di belakang dengan rombongan tentara yang terbaik yang bahasa kita ini udah nggak bisa lari ke belakang, nggak lari ke depan laut. Tapi bagaimana Musa bisa melihat ke depan laut dengan mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka mestinya kita tidak merasa aneh dengan saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang dan tetap bertahan ya. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini artinya ya Masya Allah ya, Allah betul-betul mengajari kita tentang apa itu iman dan takwa. Mereka mengerti tentang apa yang Allah sampaikan. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Mereka yakin bahwa Tuhanku pasti Allah nggak akan memberikan tinggalkan. Dan menarik gini, Musa nggak bilang Rabbana gitu kan ya, inna ma'iya rabbi. Bentuk sendiri, Tuhanku bukan Tuhan kita. Karena kalian nggak percaya pada Allah. Kalian udah pada, udah deh. pada kisruh, pada Iya kan? kacau Tangkap deh kita nih, Israelnya. habis deh kita, benar kan? Jadi Musa cuma sendiri yang percaya bahwa Allah Rabbul Alamin akan tolong. Dia cuma sendiri, maka dia katakan inna ma'iya rabbi, Tuhanku. Karena kalian enggak. Kalau kita bicara ya resistance fighters yang ada di dalam Al-Aqsa dan Palestina, yang bukan satu orang, tapi these are a nation of people, kan gitu ya. Yang yakin betul bahwa pertolongan Allah itu pasti. Berapa banyak cerita-cerita yang kita dengar bahwa turunnya malaikat-malaikat Allah. Bukankah itu cerita yang kita dengar ketika kita bicara tentang Badar, tentang Uhud, tentang Khandaq. Kita juga introspeksi tentang apa-apa yang kita gunakan dalam keseharian kita. Sebab kita juga mungkin mencermati ya, maksud kita semua nih yang sedang memiliki perhatian besar terhadap keadaan saudara-saudara kita di Palestina, lalu kemudian boycott ya, cancel the product. Pasti kemudian kita menyadari gitu bahwa betapa banyaknya produk-produk yang sudah terikat ya pada kita, dan kita juga terikat gitu kepada produk itu yang kita gunakan, ternyata memiliki afiliasi, mendukung, mensupport, bahkan membiayai dan seterusnya ya kepada kekejian yang dilakukan oleh kaum Zionis ini. Waktu kita untuk introspeksi, apakah selama ini kita menggunakan produk-produk itu atas keperluan atau lifestyle?